Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Membaca Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Karena seorang muslim tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari dia sholat, pasti dia akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, sepakat ulama ahli baca Al-Quran mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain, yaitu yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap orang yang sudah akil balik. Dia wajib membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Bahkan Imam Ibnul Jazri mengatakan dalam kitabnya Matnul Jazriyah, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yusahhihil Qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia berdosa. Karena Allah menurunkan Al-Quran bersama tajwidnya, dan bersama tajwidnya juga Al-Quran itu sampai kepada kita dari generasi ke generasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Imam Al-Qurtubi mengatakan tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dan memahami maknanya. Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tartil adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wukuf, dan tahu di mana kita harus berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Ketahuilah teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran ini tidak cukup. Tidak cukup kita mempelajarinya hanya lewat buku saja. Tidak cukup kita mempelajarinya lewat teknologi saja. Kita harus ketemu dengan pembimbing. Ketemu dengan pembimbing ini namanya adalah talaki, yaitu berhadapan dengan pembimbing. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami sudah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia. Maka ketika seseorang tidak mentajwidkannya, ketika seseorang mengesampingkan tajwidnya, maka dia telah menghilangkan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Tahukah kita, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih malaikat Jibril di antara jutaan malaikat-malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak manusia saat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih malam daripada siang. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang mencari keutamaan, hendaklah dia bangun di malam hari. Semuanya menjadi orang-orang yang terpilih. Semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan Al-Quran ini. Dan begitu juga kita akan menjadi orang yang terpilih
ketika kita berusaha membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka saya ucapkan selamat bagi kita semuanya, selamat bagi saudara-saudara semuanya yang gemar, yang senang membaca Al-Quran, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak keutamaan kita dalam membaca Al-Quran ini adalah ada salah satu keutamaan yang sangat baik. Hadis dari riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, coba kita pikirkan, kita akan menjadi orang yang terbaik kapan itu? Ketika kita berusaha belajar dan berusaha untuk mengajarkan Al-Quran ini. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan usia kita tidak panjang, kita tidak panjang usianya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Maka seandainya kalau kita meninggal, kita akan menjadi orang yang husnul khatimah, dengan posisi, dengan predikat menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita. Kita semangat membaca ayat Al-Quran, apalagi lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.